Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cahyo Paramandita. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi. Langsung saja menuju ke bahan paparan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal dengan judul Analisis Portofolio Saham dengan Metode Capital Asset Pricing Model dan Teori Markowitz. Latar belakang. Masalah utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana cara membentuk portofolio saham yang optimal dengan memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu Capital Asset Pricing Model atau yang bisa disingkat menjadi CAPM dan teori portofolio Markowitz. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan saham apa saja yang layak dimasukkan ke dalam portofolio berdasarkan CAPM dan bagaimana alokasi bobot optimal berdasarkan model Markowitz. Penelitian ini menelaah penerapan dua pendekatan teori portofolio modern, yaitu yang pertama CAPM, untuk mempermudah expect return berdasarkan beta relatif terhadap pasar. Yang kedua, metode Markowitz untuk membentuk portofolio optimal melalui diversifikasi yang meminimalkan risiko untuk tingkat imbal hasil tertentu atau memaksimalkan imbal hasil untuk risiko tertentu. Tujuan penelitian Tujuan utama dari penelitian ini yaitu menentukan saham dari LQ45 mana yang optimal. Yang kedua yaitu menghitung expect return dan risiko melalui CAPM dan metode Markowitz. Metodologi. Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan sebagai berikut. CAPM digunakan untuk menyaring saham-saham efisien berdasarkan nilai ekspektasi return dan beta. Sedangkan modal Markowitz digunakan untuk menentukan kombinasi saham dan bobot optimal dalam portofolio dengan mempertimbangkan return maksimal dengan risiko yang minimum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham, indeks harga saham gabungan, dan suku bunga dalam periode tertentu serta sumber lainnya dari BI dan BI. Analisis CPM digunakan untuk menghitung beta saham hingga menentukan expect return relatif terhadap return pasar. Sedangkan analisis Markowitz untuk menghitung kovarian antara saham dan mengoptimalkan portofolio untuk menemukan komposisi saham optimal berdasarkan risiko return trade-off. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah asumsi CAPM dan Markowitz bersifat ideal bagi pasar efisiensi, investor rasional, dan distribusi return normal. Sedangkan dalam praktiknya bisa terjadi deviasi antara hasil model dengan kondisi pasar real. Hasil penelitian. Penelitian ini menemukan 5 saham dari LQ45 yang masuk dalam portofolio yang bisa dibilang optimal, yaitu saham UMTR, SMCB, ASII, INDF, dan juga BBRI. Komposisi detail bobot dan return atau risiko tidak disebutkan secara spesifik dalam abstrak, tetapi kombinasi ini dinilai paling menguntungkan bagi investor. Untuk kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menggabungkan dua pendekatan teori portofolio klasik dalam satu studi. Yang kedua yaitu fokus pada blue chip Indonesia Stock, yaitu LQ45, sehingga memberikan relevansi praktis untuk investor domestik. Yang ketiga yaitu pemanfaatan data resmi baik dari LQ45, BEI, BI ataupun SPI Red sehingga memperkuat validitas data input. Sedangkan keterbatasannya yaitu abstrak tidak menyertakan detail kuantitatif lengkap seperti nilai beta, expect return aktual dari CAPM, standar deviasi portofolio maupun detail bobot tiap saham. Yang kedua, tidak jelas periode data historis yang digunakan, apakah rentang 1 tahun, beberapa tahun, atau yang lainnya.
Yang ketiga, tidak ada diskusi sensitivitas terhadap asumsi seperti estimasi return pasar, periodisasi, atau metode penghitungan kovarian. Yang keempat yaitu tidak ada perbandingan CAPM dan Markowitz dari sisi keefektifan. Hanya CAPM digunakan untuk menghitung return, sedangkan Markowitz untuk optimasi portofolio tanpa membandingkan hasil akhirnya secara sistematik. Sedangkan kontribusi dan relevansi penelitian ini memberikan contoh empiris penerapan metode CAPM dan teori Markowitz di pasar modal Indonesia. Yang kedua, menemukan pilihan saham blue chip yang optimal dalam portofolio ideal, sehingga memberikan insight bagi investor individu maupun akademis yang ingin mereplikasi atau mengembangkan penelitian sejenis. Meskipun studi tahun 2013, kerangka teoritis dan pemilihan saham LQ4, LQ45 masih relevan karena saham-saham tersebut tetap dominan di pasar modal Indonesia. Rekomendasi untuk studi lanjutan yaitu gunakan periode data yang eksplisit dan lebih panjang, misal 3 sampai 5 tahun berturut-turut dari LQ45. Yang kedua yaitu bandingkan hasil metode CAPM versus efisiensi frontier Markowitz dalam hal return atau risk ratio, swap ratio, dan lain-lain. Yang ketiga, sertakan simulasi Monte Carlo atau Robusta Sensitivity Test menguji perubahan bobot optimal jika periode atau asumsi return berubah. Yang keempat, perluas objek sampel dengan memasukkan indeks lain atau saham syariah, misal JII, untuk melihat perbedaan portofolio optimal pada segmen yang berbeda. Kesimpulannya, yaitu penelitian Hartiwi Prabowo mengintegrasikan dua pendekatan klasik dalam teori portofolio, yaitu metode CAPM dan teori Markowitz. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan CAPM, hanya saham-saham dengan expected return lebih tinggi dari return yang disyaratkan yang dipilih. Dari saham-saham tersebut, model Markowitz menghitung kombinasi bobot optimal yang memaksimalkan return dan meminimalkan risiko, sehingga dihasilkan portofolio optimal dengan return yang cukup tinggi dan risiko yang terdiverifikasi. Hasilnya menyarankan 5 saham LQ45 sebagai pilihan optimal. Meski demikian, data kuantitatif dan transparansi metodologi perlu ditingkatkan agar studi lebih kuat dan dapat direplikasi dengan akurasi tinggi. Studi ini tetap relevan sebagai referensi awal bagi investor maupun peneliti yang ingin memahami teori portofolio dalam konteks pasar modal Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.